banyak lembaga-lembaga besar di dunia ini yang itu pembiayaannya, aset-asetnya itu dari ZISWAF ini. Hampir 100% dari seluruh tanah. Coba di semua kabupaten, di semua provinsi, di semua negeri ini, tanah-tanah dari yayasan-yayasan swasta adalah dari wakaf. Tapi ini tidak terintegrasi dengan baik. Artinya publik kurang tahu bahwa itu adalah ZISWAF, bahwa itu adalah aset filantropi Islam, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan suku dan pemirsa yang budiman dimanapun berada, selamat datang kembali bersama kami di podcast Riset Talk, cermat meneliti, giat publikasi. Podcast Riset Talk ini adalah wahana diseminasi hasil-hasil penelitian para dosen dan para peneliti di lingkungan UIN Sunan Kudus yang ditayangkan di kanal YouTube UIN Sunan Kudus dan kanal YouTube LPPM UIN Sunan Kudus. Podcast Riset Talk ini terselenggara atas kerjasama Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM UIN Sunan Kudus dan Humas UIN Sunan Kudus. Kawan suku dan pemirsa yang budiman, pada episode ketiga kali ini kita akan berbincang mengenai hasil penelitian yang berjudul Manajemen Pemberdayaan Zakat, Infak, Sodakoh, dan Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Islam. Telah hadir bersama kita semua narasumber yang telah melaksanakan penelitian di tema terkait manajemen pemberdayaan ZIS dan Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Islam, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Kisbianto SAG MPD. Beliau adalah Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Kudus. Assalamualaikum Prof. Kisbianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Prof. Penelitian Prof. Kisbi tentang manajemen pemberdayaan JIS dan Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan Islam ini tema yang sangat menarik yang melibatkan interdisipliner antara Islamic Studies dan kajian pendidikan Islam. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa tema utama dan isu yang Prof. Kisbianto angkat dari penelitian ini? Terima kasih Pak Ad, para pemirsa semuanya. Benar bahwa saya tentunya dibantu dengan tim ya, sudah melakukan penelitian, bahkan beberapa tahap dari suatu tindakan riset yang mengkolaborasikan antara disiplin Islamic Studies, dalam hari ini spesifik di bidang zakat, infak, sodako, dan wakaf, atau kita sebut filantropi Islam, dengan disiplin kajian tentang manajemen pendidikan Islam, atau secara umum bagaimana pengembangan pendidikan Islam. Penelitian ini awalnya sedikit ragu, tapi alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Selain hasilnya sudah di tema ini dinyatakan menarik oleh beberapa pihak, setidaknya pada waktu kami presentasikan di International Conference tingkat ASEAN pada waktu itu, banyak sekali yang merespon tentang tema ini. Di samping tentunya sudah dipublikasi di berbagai media ataupun secara umum diberitakan di media-media yang lain. Jadi ada 3 kali riset tentang tema ini yang berkaitan dengan ini. Yang pertama, saya dan tim meneliti tentang manajemen aset dari ZISWAF ini. Bagaimana aset-aset dari zakat, infak, dan sodako ini tidak melulu menjadi aktivitas konsumtif dalam arti penghimpunan
zakat, infak, sedekah dan wakaf kemudian digunakan untuk kepentingan sesaat, misalnya dikonsumsi untuk zakat atau sedekah gitu, kemudian habis, itu tidak hanya seperti itu. Tapi dalam konteks pengembangan pendidikan Islam, aset zakat, wakaf dan infak ini ternyata mempunyai peranan besar ya. Semua sekolah, madrasah, pesantren kita yang swasta tentunya, bahkan beberapa yang negeri termasuk kampus juga mendapatkan aset wakaf di samping aset ZIS dalam keterbatasannya ya, tapi terutama yang wakaf itu luar biasa. Nah ini yang kemudian setelah meneliti tentang tema manajemen aset dan ada responsi, ada hasil yang menurut kami mempunyai urgensinya, kemudian dilanjutkan sistem manajemen zakat wakafnya, itu kita teliti di tahap yang kedua. Dan yang terakhir adalah betul-betul bagaimana memberdayagunakan dari ZIS wakaf ini untuk pengembangan pendidikan. Dalam hal ini filantropi ini mempunyai peran yang signifikan dan nyata adanya bagi pengembangan pendidikan Islam. Saya itu di tema ini memang ya untuk kami menarik, dan para halayak terutama para ilmuwan yang di bidangnya menyatakan juga mempunyai di samping menarik juga penting. Saya kira itu. Berarti ini kelangsungan dari 3 penelitian di bawah satu tema utama ya Prof? Iya. Itu memang terencana. Dan pengembangan pendidikan. Iya, saya sendiri berusaha, kami dengan tim, kalau riset ini berkelanjutan. Jadi ini enggak satu tema kecil kemudian selesai gitu. Enggak, memang berkelanjutan. Dari ya ini 3 tahun berarti. 3 tahun. 3 tahun. Ya mirip multi years lah. Ya mungkin ke depan bisa dirancang untuk mendapatkan pendanaan multi-years. Ya. Baik Prof, yang kedua ya Prof. Tema ini sangat menarik dan sangat komprehensif gitu dalam membahas manajemen siswa, pengembangan pendidikan Islam. Nah, dari tema utama ini sebenarnya latar belakang Prof Kisbianto ini tertarik menggali tema ini dan keunikannya itu berangkat dari latar belakang apa? Mungkin juga ada latar belakang sejarah nanti ya, sejarah ZISWAP dan pengembangan pendidikan Islam. Dan ada problem apa di seputar ZISWAP dan pengembangan pendidikan Islam sehingga menjadi concern Prof Kisbi di dalam menggali isu ini. Ya memang kalau kita melihat sejarah ya ini kajian akademik yang terkait dengan sejarah Islam, banyak lembaga-lembaga besar di dunia ini yang itu pembiayaannya, aset-asetnya itu dari ZISWAP ini. Contoh yang paling nyata misalnya kita semua tahu ya, apa itu Jamiatul Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir, universitas terbesar, tertua, entah berapa juta orang di dunia ini yang belajar agama ataupun ilmu pengetahuan di Azhar itu. Kalau Anda tahu, Azhar itu wakaf. Itu aset-asetnya adalah aset-aset wakaf. Bahkan Azhar sendiri ini boleh disebut separuh dari negara di Mesir itu kan, otoritasnya itu. Jadi luar biasa ini kalau kita membicarakan bagaimana aset-aset filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Kalau kita melihat contoh dari Azhar di Mesir itu, ada universitas yang lebih tua lagi misalnya di Qarawiyyin di Maroko, saya kira tidak jauh berbeda. Kemudian Nizamiyah yang di Baghdad ya. Dan tidak jauh kampus-kampus di Indonesia yang kampus Islam yang tua, ini itu juga bahkan lembaganya saya nggak nyebut merek ya, adalah badan wakaf. Yayasannya itu namanya badan wakaf.
Nah, itu kan yang di dalamnya aktivitas penggalangan, distribusi filantropi Islam melalui zakat, melalui infak, sedekah dan juga wakaf ini luar biasa dihimpun itu. Jadi ini dari aspek kesejarahannya. Iya. Dari aspek praktiknya, setiap, ya ini hitungan tidak betul-betul kuantitatif, tapi sebagai sebagai pernyataan bahwa aset Ziswaf itu sangat besar gitu ya. Jadi 10 sekolah swasta, Iya. 10 sekolah swasta itu 90% mungkin mendekati 100% asetnya untuk tanah terutama itu adalah wakaf. Ya kita tahu kalau swasta dapat tanah dari mana? Iya. Iya kan? Ya beda kalau sekolah negeri karena dia tanahnya mungkin milik pemerintah, milik kementerian. Hampir 100% dari seluruh tanah. Coba di semua kabupaten, di semua provinsi, di semua negeri ini, tanah-tanah dari yayasan-yayasan swasta adalah dari wakaf. Kalau Anda melihat aset-aset yang diatasnamakan ormas, organisasi keagamaan, Iya. dan atau perserikatan Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, atau yang lain, yang besar saya contoh misalnya NU dan Muhammadiyah itu. Kalau Anda lihat database-nya di sana, itu semua wakaf. Wakaf. Bukan hanya lembaga pendidikan, bahkan masjidnya itu dia punya sertifikat wakaf. Badan wakaf NU atau Muhammadiyah atau ormas yang lain punya dia sertifikatnya, itu bunyinya itu wakaf semua. Madrasah, sekolah, apalagi pesantren, yang sarana publik itu masjid, musola, bahkan makam, Pak. Ya dari riset kami menemukan itu, bahkan makam itu banyak. Itu kalau satu kabupaten tuh bisa sampai puluhan hektar itu. Ya tentu tempatnya tidak jadi satu ya, menyebar ya. Tapi kalau kita cek secara administratif melalui sistem informasi manajemen, kita dapatnya seperti itu. Jadi ini latar belakang yang lebih ke data-data faktual ya. Sehingga kita punya fokus, punya kecenderungan untuk meneliti di bidang ini. Ya kita ambil spesifik di pendidikan karena memang kiprah dari Ziswaf ini banyak berkontribusi, ya sangat utama lah di bidang pendidikan. Baik aset wakafnya yang sifatnya benda tidak bergerak, ataupun yang zakat misalnya itu. Berapa anak-anak pelajar, mahasiswa, santri yang terbantu pembiayaan pendidikannya dari zakat, ya enggak? Termasuk di lembaga kita kan. Wah itu luar biasa. Lewat beasiswa. Iya, setiap tahun berapa ribu, puluhan ribu orang yang akan putus sekolah. Iya. Tapi dengan zakat ini maksudnya zakat mal ya. Iya. Kalau zakat fitrah ya itu juga bisa, zakat fitri itu, tapi itu kan lebih ke konsumtif ya. Iya. Ini yang zakat mal itu melalui ada Basnas, melalui ada Lazisnu milik NU atau ulama, melalui Lazismu milik Muhammadiyah, Rumah Zakat dan sebagainya yang ada di Republik ini. Wah itu setiap tahun menyelamatkan ratusan ribu mungkin pelajar, mahasiswa yang mestinya dia putus sekolah karena tidak bisa melakukan satu pembiayaan pendidikan,
bisa dibiayai dari zakat itu, karena mereka fakir miskin berhak kan mendapatkan zakat. Saya kira itu. Artinya potensi Ziswap untuk pengembangan pendidikan Islam itu sangat besar ya, Prof? Luar biasa besar. Ya. Data-data ini menunjukkan kalau tanahnya saja, aset tanahnya itu hampir 100%. Sangat sedikit yang tidak dari wakaf itu. Artinya semua fasilitas pendidikan swasta di Indonesia ini, yang yayasan-yayasan pendidikan Islam itu, ya dari Ziswaf, dari wakaf ini, hampir semuanya. Sangat jarang sekali tidak. Kan jarang ya pemerintah kasih lahan untuk swasta, kan jarang sekali itu kan. Bahkan saya sampaikan tadi dalam temuan riset kami, lembaga pendidikan pemerintah itu sebagian asetnya juga wakaf, tidak hak milik dari suatu kementerian atau BUMN ya, barang milik negara itu, tapi dia wakaf statusnya. Luar biasa kan. Nah, dari potensi besar ini ada problem apa, Prof? Yang mesti, karena Prof Gisbi kan guru besar bidang manajemen pendidikan Islam ya. Kira-kira ada problem apa yang perlu di-manage dengan baik, yang perlu ditingkatkan, yang perlu dikembangkan agar benar-benar menjadi penopang utama pendidikan Islam? Ya, semua yang saya deskripsikan tadi itu kan potensi-potensi ya, yang sangat sangat besar. Tapi ya memang tidak seindah itu pula kan, pasti ada kendala-kendala, ada masalah. Satu di antara masalah itu adalah how to manage, bagaimana memanage aset wakaf, aset zakat, infak, sedekah itu yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, apakah layanannya bersifat inovatif dan memudahkan untuk publik, tasarufnya dan sebagainya itu. Manajemen aset Ziswaf untuk pendidikan ini saya lihat yang cukup rapi itu di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama. Di samping sudah mempunyai database yang lumayan bagus, mereka bisa mengetahui di titik-titik mana saja dan pemanfaatannya. Itu sebagiannya rapi seperti itu, sistematis seperti itu, tapi sebagian yang lain belum, masih bersifat sporadis ya. Jadi misalnya saya kasih contoh satu kabupaten atau satu provinsi, ini ada yayasan itu masing-masing mempunyai aset wakaf, masing-masing mempunyai badan atau lembaga pengumpul zakat, infak, sedekah di bawah yayasan itu. Tapi ini tidak terintegrasi dengan baik. Artinya publik kurang tahu bahwa itu adalah Ziswaf, bahwa itu adalah aset filantropi Islam gitu kan. Ya itu tugas kami ya, para ilmuwan, para peneliti, para pemerhati, para aktivis filantropi Islam ya, saya kira. Sehingga publik itu nanti pada waktunya akan tahu, oh segininya gitu kan. Seperti saya bisa menceritakan Azhar di Kairo itu kan. Nah di Indonesia kan belum terpublish secara nyata ya bahwa aset wakaf ya, tapi ini sudah mulai karena kita mempunyai Badan Wakaf Indonesia BWI, itu mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten ya kan. Nah, itu untuk yang wakaf. Demikian juga Basnas itu dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Di bawahnya lagi nanti ada lembaga amil zakat. Nah, ini kalau manajemennya ini dikuatkan, ini sementara ini masih belum maksimal ya. Itu bagian dari kendala. Kendala yang kedua adalah kendala yang terkait dengan profesionalitas. Jadi misalnya
Ziswaf yang di bawah kendali yayasan, apakah dia mandiri sebagai yayasan atau ini organized by BWI atau Basnas misalnya. Nah, ini yang mungkin suatu saat nanti perlu mendapatkan perhatian khusus ya, sehingga terintegrasi mungkin selain kekuatan civil society, simbol-simbol penting di masyarakat yang mengumpul dan juga mentasarufkan Ziswaf, mungkin peran pemerintah juga penting ya. Ini karena untuk supaya aset-aset ini termanage dengan baik. Juga yang ketiga misalnya masalah yang terkait dengan sistem informasi manajemennya, atau bahasa gampangnya ya database-nya lah. Itu ya masih on the way lah ya. Belum semuanya bagus dan rapi. Ini jujur kami katakan saja dari data-data riset kami. Kalau saja lebih bagus ya, menggunakan sistem informasi manajemen yang modern, yang virtual, digital. Nah, di situ luar biasa itu. Bagi kita bisa mendapat informasi cepat ya tentang wakaf ini, dan itu akan menjadi pemicu para wakif, para muzaki untuk wah, transparan banget gitu kan. Nah, akuntan banget. Nah, itu bisa mereka akan nambah lagi itu wakaf zakatnya. Iya, semangat karena ada trust, ada keterpercayaan dari publik. Oh, ini lembaga zakat yang bagus. Oh, ini lembaga wakaf yang bagus. Saya kok amanahnya. Ya, mereka akan tertarik untuk menambah lagi aset-aset wakaf dan Ziswaf yang lain itu. Ya, kalau kita tahu ya, sekarang ada MBG, ada apa itu. Di dunia filantropi Islam itu sudah dilakukan sejak dulu kala. Cuman tidak ada bahasa programnya, nggak ada. Ada bahasa programnya kan. Bagaimana masyarakat kita setiap lebaran seperti ini. Ini yang dari Ziswaf itu yang I-nya itu, yang infaknya, yang sedekahnya. Itu luar biasa. Berapa yang beredar setiap sore saja di bulan Ramadan? Berapa yang beredar di malam Idul Fitri? Berapa yang beredar 10 hari Tasyrik, 10 hari Tasyrik itu daging yang terdistribusi kan. Luar biasa. Jadi potensi-potensi dari amalan ibadah ya sebenarnya, tapi ini berdampak kepada pemberdayaan pendidikan dan secara lebih luas lagi kepada hajat-hajat keumatan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Berarti butuh manajemen dan inovasi berkelanjutan. Nah, kebetulan di kampus kita di UIN Sunan Kudus kan ada prodi manajemen zakat wakaf ya, Bro. Iya. Ini luar biasa. Ini bagi masyarakat, bagi adik-adik yang ingin memperdalam dan menjadi penggerak dari wakaf itu bisa belajar di prodi manajemen zakat dan manajemen zakat dan wakaf MZW sebagai program studi di UIN Sunan Kudus ini small but beautiful. Dia kecil, tidak banyak yang kuliah di situ, tapi urgensinya luar biasa itu. Iya, kita butuh tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga yang alim, yang ngerti keilmuannya ya di bidang itu. Mungkin bisa saya tambahkan salah satu kendala lagi, masalah adalah ini juga tenaga profesionalnya. Meskipun tidak semua ya, kami mendapati beberapa pengelola rumah zakat atau lembaga badan amil zakat ini secara keilmuan kurang menguasai, sehingga kadang-kadang ada apa ya mungkin sedikit kekeliruan, misalnya uang zakat
atau aset zakat tapi dipakai untuk yang lain, misalnya untuk pembuangan gedung misalnya, itu kan tidak benar. Namanya zakat itu ya diberikan kepada al-asnafus samaniyah kan, dan dari 8 golongan yang mendapat mustahik zakat itu sekarang sudah banyak yang hilang. Yang masih jelas ada adalah fakir, miskin, mungkin sebagiannya ghorim. Kalau seperti fisabilillah dalam konteks penyelenggaraan untuk mensupport perjuangan garis miring perang jihad bela agama Allah, ya kita yang tidak melakukan, ya kan. Mu'alaf sebagiannya juga ada, tapi yang paling banyak fakir miskin, anak yatim. Kalau yatimnya miskin bisa, tapi yatim itu tidak asnaf, tidak mustahik zakat, dan itu banyak yang diarahkan ke situ kan. Nah ini meskipun ya untungnya sebagian besar yatim itu miskin. Kalau enggak kan, atau orang tuanya ibunya miskin. Kalau enggak sebenarnya mungkin kan ada yatim yang kaya karena orang tuanya memang dulu itu kaya dapat warisan banyak, masa dia mustahik. Lain lagi kalau memang santunan yatim itu beda lagi kan. Nah, ini memang filantropi Islam ini kan pintu masuknya kan banyak. Ada santunan, ada zakat, ada wakaf, ada sedekah, ada infak, ya, ada dalam bentuk beasiswa dan sebagainya. Boleh-boleh saja, tapi khusus untuk zakat ini harus hati-hati, karena ada hukum yang khusus itu. Allah kasih seperti itu bukan zakat kok nggak boleh untuk ini, nggak boleh untuk itu. Ya itulah namanya tatanan, itulah namanya tata kelola. Harus menuntut satu profesionalitas, keilmuan, keahlian tertentu untuk memanage filantropi Islam itu. Ya, salah satu kendala juga itu yang tenaga profesional itu. Ya, masuk aja itu di zakat wakaf. Baik, Prof. Kembali ke Jiswab, kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Nah, dari penelitian Prof. Kisbianto selama 3 tahun berturut-turut ini ya, itu ada temuan, ada hasil apa, Prof, di bidang pengembangan pendidikan Islam yang berbasis pada Jiswab ini? Ya. Yang pertama, suatu madrasah atau sekolah atau pesantren, bahkan pendidikan tinggi Islam dengan berbagai bentuknya, dari kecil dia punya aset wakaf misalnya 1000 meter, 5000 meter gitu kan. Seiring dengan waktu, mungkin kalau siswanya atau peserta didiknya itu hanya ratusan orang, ketika lembaga pendidikan itu mulai besar, dia kan harus mengembangkan diri kan, fasilitasnya, gedungnya, SDM-nya, ya kan. Nah, itu membutuhkan anggaran pembiayaan yang besar. Kalau dia punya tanah 5000 meter, padahal dia membutuhkan 2 hektar misalnya, kalau siswanya hanya 500 dari SPP atau UKT, apalagi sekarang promosinya adalah pendidikan gratis, sekolah madrasah lembaga pendidikan ini nggak akan kuat lah. Dari mana? Sementara faktanya hibah pemerintah ke yayasan atau ke pihak swasta dalam bentuk tanah itu ya 1001 ya. Hampir tidak ada. Ya saya katakan hampir tidak ada, artinya ada lah mungkin, tapi hampir tidak ada. Nah, jalan keluarnya itu adalah siswa. Untuk yang aset tanah terutama adalah wakaf. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau satu
lembaga pendidikan mempunyai tanah di sini 5.000, kemudian ingin nambah lagi 10.000 lagi di sana, itu kan jadi terpisah-pisah apa gimana gitu. Nah, saya melihat satu yang seperti itu ada. Katakanlah itu pola yang pertama. Dia dapat ada wakaf, tanah wakaf di sini, di sana gitu. Tapi ada cara yang lebih bagus, cara yang kedua. Jadi katakanlah seperti kampus kita nih, suatu lembaga pendidikan itu 5.000 meter, samping-sampingnya sampai ke sana ada sawah yang luas dan sebagainya. Itu dilakukan pengadaan tanah, pembelian tanah. Tapi mekanismenya menggunakan wakaf. Bagaimana caranya? Misalnya beli 10.000 meter lagi, berarti 1 hektar ya. Nah, dia akan mengkalkulasi, ya ini termasuk manajemen wakafnya, mulai dari awal pengadaannya itu sudah termanage. Tanah ini 10.000 meter, harganya 1 meternya itu 200.000 misalnya. Berarti butuh dana berapa? 200 kali 10.000, 2 hektar ya, 2 miliar ya. Nah, itu bisa mendapatkan pembiayaan dari masyarakat melalui sebenarnya pembelian saham untuk wakaf. Tapi nanti setelah dibeli tanah itu dari ini statusnya wakaf. Berarti wakaf bersama, betul sekali Pak. Wakaf bersama. Kalau orang wakaf langsung 10.000 itu kan, benar. Emang ini sultan dari mana? Ya kan? Tapi kalau saya semua pemirsa masing-masing ambil 1 meter, 5 meter, 10 meter, ya banyak yang kuat kan? Nah, itu bisa menebus dari semua harga puluhan ribu atau hektar tanah itu dan statusnya wakaf dan masih berdekatan atau menempel di aset wakaf sebelumnya. Cantik kan? Nah, ini sudah menjadi pola yang luar biasa banyak. Kita suka, bersyukur sekali ini kita cara ini. Salah satu inovasi di bidang ziswak untuk pendidikan berarti. Iya betul. Jadi bahasa menterengnya mereka itu lelang wakaf. Ya macam-macam lah di masyarakat tuh istilahnya itu lelang wakaf. Lembaga-lembaga pendidikan yang asalnya kecil, yang hanya bisa menampung 500 orang, serta pendidikannya bisa menjadi 1.000, 2.000, bahkan punya aset yang sangat besar. Ada yang seperti itu. Ada yang ketiga, aset wakaf itu dikumpulkan atau di pengadaannya maksud saya, pengadaannya ini supaya cepat. Ini sekolah atau madrasah yayasan ini meminjam uang dulu. Ada pembiayaan dari bank syariah atau apalah, atau hutang ada saya lihat bukan hanya ke bank hutangnya, bahkan ke pribadi orang yang kaya ya, agnia itu. Kalau orang agnia disuruh wakaf langsung 5 miliar gitu kan berat ya. Tapi kalau minjemi 5 miliar dia bisa saja mau. Nah, nanti dikembalikan secara bertahap. Nanti ada nota perjanjiannya supaya dalam waktu yang cepat dia segera bisa pengadaan tanah wakaf supaya bisa cepat bangun dan terlayanilah publik dengan kapasitas yang memadai yang lebih luas. Lembaga pendidikan itu ada ini cara yang seperti itu. Jadi dia menggunakan jasa pembiayaan dari pihak ketiga, tidak langsung dari masyarakat. Anggaran dari masyarakat itu yang untuk wakaf itu untuk apa, bahasa Jawanya hutang itu, membayar hutang, mengembalikan itu. Nah, ya kalau ini selain riset, saya pernah terlibat ini. Saya pernah punya hutang miliaran itu untuk pengadaan tanah wakaf seperti ini. Pengembangan pendidikan juga. Iya, untuk pendidikan. Jadi suatu sekolah dan dia akan mengembangkan, punya pesantren, punya laboratorium yang bagus, harus punya lahan yang banyak. Akhirnya kita berhutang ke pihak ketiga
pada waktu itu seingat saya 2 miliar ya. Itu kemudian segera kita punya dan kita bangun. Nah, beberapa tahun ya 3-4 tahunan lah kita selesaikan itu secara perlahan-perlahan mencicil. Itu juga ada cara seperti itu. Top kan? Ya. Berarti spirit semangat Al-Azhar, semangat Nizamiyah itu sudah mulai ini ya, mulai menular di lembaga pendidikan Islam. Alhamdulillah, kita, ya. alhamdulillah. Wakaf yang ke arah yang lebih produktif gitu kan. Itu alhamdulillah di Indonesia ini diam namun pasti ya. Ya inilah how to manage aset-aset Jiswaf kita, mengingat layanan publik terutama pendidikan Islam di Indonesia ini kan kita majoritinya Muslim ya. Kita perlu memberikan layanan publik di bidang itu. Lepas dari sekolah-sekolah formal seperti TPQ, Madrasah Diniyah, emang itu masalah sepele itu. Coba ribuan jutaan anaknya orang Muslim di Indonesia ini, syukur-syukur kalau seperti Pak Aad sekolahnya di sekolah madrasah, ilmu pengetahuan, seni, olahraga, keterampilan, sampai ilmu agama jadi satu di situ diajarkan. Kalau dia ambil sekolah yang tidak sekolah madrasah maksud saya, kan di mana lagi dia belajar baca Al-Quran, belajar fikih, belajar tauhid, sejarah, bahasa Arab dan sebagainya. Kan di madrasah diniyah yang istilahnya sekarang takmiliyah. Takmiliyah itu maksudnya menjadi sparring partner dari pendidikan formal sebelumnya. Kalau pagi dia di SD, SMP, SMA, SMK misalnya, sorenya dia di TPQ kalau masih kecil ya, atau TPA, tempat taman pendidikan Al-Quran itu. Kemudian di madrasah diniyah takmiliyah itu, sehingga dua-duanya dapat ilmu pengetahuan, dapat ilmu agama, dapat ilmu agama Islam, dapat. Siapa yang ngurus aset yang pendidikan sore ini? Dulu namanya sekolah Arab. Siapa? Ya melalui ini Pak Jiswaf ini. Itu timbul karena kesadaran ya. Nggak menunggu hasil riset kita baru masyarakat gerak, enggak. Justru hasil riset kita ini memotret kehebatan mereka. Adim, takjub kita Pak Aad. 3 tahun saya dan tim lakukan penelitian ini, melihat teman-teman itu, saya kecil sekali amal saya. Iya kan? Sudah dilakukan oleh orang-orang kampung, Pak. Orang kampung, Pak. Gimana bayangkan? Kita hanya memotret saja ya, Bro. Iya itu. Ya kita ambil iktibar lah. Maka kita bersyukur di lembaga kita juga sudah punya unit pengumpul zakat ya. Jadi nggak ketinggalan lah kita untuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan termasuk pemanfaatan aset melalui Jiswaf itu. Saya kira itu. Temuan penting apa Prof dari penelitian Prof Kisbi selama 3 tahun, terutama bagi 2 hal ya Prof, manajemen Jiswafnya, kemudian manajemen pengembangan pendidikan Islamnya? Dilihat dari sisi manajemen Jiswaf, bisa kita petakan ada 2. Ada yang sudah menerapkan manajemen kontemporer ya, yang memenuhi prinsip-prinsip manajemen seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas ya. Itu faktanya ada. Lembaga-lembaga Jiswaf kita juga mempunyai integritas, kredibilitas yang cukup bagus. Nah karena itu pula lembaga, badan ataupun rumah zakat di Indonesia, rumah Jiswaf di Indonesia ini tumbuh subur ya. Itu kita bersyukur dalam hal ini. Itu temuannya. Tapi ada juga yang ya ini masih perlu pembenahan ya.
Misalnya tiba-tiba di suatu tempat mungkin semangatnya bagus ya, collecting zakat, wakaf gitu, tapi mungkin dia belum membaca ilmu perzakatan, perwakafan yang sesuai dengan syariat agama Islam, dalam hal ini fikih zakat, fikih wakaf ya, dan seterusnya. Dan juga hukum positif kita kan ada undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang zakat, bahkan badan wakaf BWI kita, Basnas kita kan sudah ada oleh negara. Itu adalah lembaga pemerintah non struktural. Ini juga hebat di Indonesia kita ini. Nah, itu mereka tiba-tiba punya lembaga-lembaga itu, tapi sporadis dan ini manajemennya belum baik. Sebagian kita pernah mendapatkan isu ya, ada orang hidup numpang siswa atau apa gitu lah, yaitu suara-suara miring ya, itu di koran, di media itu. Kemudian pernah juga Kementerian Agama mengumumkan tahun berapa itu, beberapa tahun yang lalu saya ingat tuh, bahkan saya dapat telepon dari beberapa tempat gara-gara riset saya ini. Itu Pak, di tempat kami, di tempat sana itu kok dia nggak punya izin ya ini ya. Nah, saya ingatkan juga bahwa untuk menjadi amil zakat misalnya, secara hukum dalam fikih kita kan harus mendapatkan legalitas pengesahan dari hukumah, dari pemerintah. Nah, tidak bisa saya Pak Aat diam-diam berdua bertiga kemudian mendirikan badan zakat yuk, badan wakaf yuk, kemudian dikelola sendiri gitu kan. Nah, bagaimana akuntabilitasnya, iya kan? Bagaimana transparansinya, bagaimana efektivitasnya untuk berdampak kepada publik, bagi siapa yang mengawasi, itu maka harus berizin ya. Nah, Kementerian Agama merilis berapa ratus lembaga badan siswa itu yang nggak berizin, dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Sekali lagi ada yang telepon ke saya untuk memberi semacam sosialisasi. Saya lakukan, kami lakukan ketika itu, saya sampaikan kepada badan atau lembaga siswa, penjenengan harus melakukan ini, ada undang-undangnya tentang siswa ini, ada aturannya secara fikih begini, harus dipenuhi ini Pak. Acaranya seperti ini, harus dapat legalitasnya melalui UPZK, melalui BWI, melalui Basnas atau lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Jangan bikin sendiri-sendiri begitu. Boleh bikin sendiri, kita harus memenuhi kaidah-kaidah dalam fikih kita dan hukum positif negara. Ini temuannya itu. Sekaligus itu menjadi rekomendasi ya. Temuan yang kurang baik kan jadi rekomendasi. Jadi nasihat bagi kita semuanya itu. Yang kedua, dilihat dari aspek bagaimana aset siswa itu pemanfaatannya untuk pengembangan pendidikan Islam. Ya sangat berdampak. Apa dampaknya? Sekolah, madrasah, lembaga pendidikan, pesantren termasuk madrasah diniyah, TPQ yang kecil menjadi besar dengan pola-pola, ada 3 pola tadi yang saya sampaikan itu. Ini luar biasa. Jadi Jiswaf ini memberi jawaban atas masalah kekurangan pembiayaan dari pengembangan pendidikan Islam dengan berbagai macam bentuknya. Ya, ketika pemerintah itu belum bisa memberi fasilitasi untuk lembaga pendidikan itu, mereka sudah bergerak bersama masyarakat di daerahnya itu untuk memfasilitasi diri melalui Jiswaf. Bayangkan ini tanpa itu menunggu pemerintah, ya kalau dapat. Ya kan? Iya. Dan jarang kan kita dengar yayasan ini akan beli tanah ini dari hibah sekian puluh miliar pemerintah untuk beli tanah wakaf. Pernah dengar begitu? Jarang. Jarang, karena pemerintah sendiri membiayai
lembaga-lembaga miliknya, lembaga pendidikan di bawah pemerintah sendiri masih mungkin kurang ya. Nah ini temuan positifnya di situ. Itu luar biasa. Impactnya, dampaknya bagi pengembangan pendidikan, terutama di kantong-kantong masyarakat yang sadar atas pendidikan agama Islam. Kalau di Jawa ini, di Pantura ini luar biasa. Cari 1001 lembaga pendidikan, ada semua. Seluruhnya atau hampir seluruhnya itu terfasilitasi melalui Ziswaf. Paling-paling kalau dari pemerintah ya bantu rehab gedungnya gitu ya, atau membangunkan gedung, tapi tanahnya kan siswa. Itu siswanya yang fakir miskin tidak bisa bayar UKT SPP dari zakat, ya kan, dari sedekah. Sebelum kita mengenal MBG, ada sekolah-sekolah pesantren yang memberi makan gratis kepada pesantrennya. Dari mana? Kan dari sedekah. Ya bilangnya yang sedekah kiainya, ya mungkin kiainya dan kawan-kawan kan, tidak hanya kiai dan kolega-kolega kiainya kan. Kami mendapati ada satu lembaga yang di situ banyak memberikan fasilitasi gratis seperti itu, tapi memang pengelolanya ini mengkolek ya dana atau aset infak sedekah dari masyarakat. Ya kalau bentuknya ada yang uang, ada juga makanan, pakaian atau bentuk yang lain ya. Itu bedanya infak dengan sedekah ya. Itu kan ada yang bentuknya uang ataupun makanan atau barang ya. Nah itu luar biasa Pak. Itu. Nah kurangnya dari manajemen pemberdayaan ini adalah sekali lagi yang terkait dengan tata kelola. Jadi ilmu tentang how to manage itu memang di lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama lembaga yang berbasis tradisional Islam, itu masih memerlukan sosialisasi yang lebih lanjut. Kadang-kadang ada beberapa konflik itu dipicu di situ. Ya semua pengelolaan yang bersifat aset, apakah barang atau uang, itu kan menarik ya. Sumber konflik. Ya bukan sumber sih, ada potensi konflik. Ada potensi konflik. Nah ini kalau tata kelolanya memang tidak memenuhi unsur-unsur prinsip manajemen yang harus terbuka ya, dan saat yang akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, transparansinya bisa diakses oleh publik dengan baik, dan yang lebih penting lagi kebermanfaatannya ya, itu harus terasakan langsung oleh publik. Kalau ini malah jelas orang itu akan mengatakan iya gitu. Tapi di sela-sela masalah akuntabilitas dan transparansi ini yang kadang-kadang sedikit ada gangguan-gangguan, itu perlu mendapatkan pembenahan. Lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi, BWI, Basnas, di samping mereka kolek aset zakat wakaf, harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada lembaga-lembaga di bawahnya atau yang serupa, supaya kita semuanya bersama itu mempunyai kesadaran bersama bahwa Ziswaf itu harus dikelola secara profesional dengan memenuhi unsur-unsur prinsip-prinsip manajemen yang baik, sehingga masyarakat mempunyai trust yang kuat untuk berfilantropi untuk mendukung pengembangan sarana pendidikan. Saya kira itu. Yang terakhir ini Prof, motivasi bagi para dosen atau para peneliti sekaligus closing statement, terutama terkait Ziswaf, terkait pengembangan pendidikan Islam.
kita semuanya tentu mempunyai niatan baik untuk berkhidmah kepada masyarakat, kepada lembaga pendidikan kita melalui lembaga pendidikan kita. Tapi kita harus sadar bahwa itu harus memenuhi tata kelola yang baik, ditentukan oleh dua hal, sistemnya dan orangnya. Kalau sistemnya udah baik tapi yang mendriving orangnya ini gak jujur, atau karena dia nggak ngerti, ilmunya kurang, ini juga bahaya itu, sehingga nanti terjadi bias, jadi pembelokan. Nah ini jangan sampai terjadi. Kita semuanya ayo, kalau mau berbakti melalui filantropi Islam, melalui Ziswaf ini, kita siapkan diri kita, hukum-hukum fikihnya ya. Baru-baru ini kita selalu disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan di publik tentang ini halal apa enggak, boleh enggak, ini selalu itu aja. Saya kamu zakat ke situ, kok ada begini kasus ini lah, itu jangan sampai terjadi karena akan mengurangi trust dari masyarakat itu. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk kita atau siapapun yang mempunyai concern di bidang keilmuan melalui riset, apa yang saya dan tim lakukan ini kolaborasi riset antara Islamic Studies khususnya di bidang Ziswaf dengan interdisiplinnya dengan manajemen pendidikan Islam atau pendidikan Islam secara umum. Ini bagian yang ya kalau riset kami mungkin masih bersifat general ya. Nah, ini bisa ditindaklanjuti dengan riset-riset yang lebih spesifik. Misalnya riset tentang menemukan aplikasi Ziswaf yang paling update ya. Nah, itu boleh juga itu. Nah, itu kami sudah coba, tapi ini ya saya kira kan perlu ada riset yang lebih spesifik lah itu. Kemudian yang lain adalah menemukan juga pola-pola baru dari pemberdayaan aset Ziswaf mungkin yang belum terekam dan terdeskripsikan menjadi novelty dalam riset kami, itu bisa diteruskan oleh para peneliti yang lain. Kami hanya 3 tahun berturut-turut riset di bidang itu. Saya kira dengan potensi dan fakta bahwa aset Ziswaf ini begitu luas dan besar, itu masih ada saja sisi-sisi yang riset kami ini belum menjangkau. Nah, itu bisa menjadi kajian riset bagi para peneliti yang lain. Dan kepada semua masyarakat, melalui pemicu dari hasil riset-riset kami ini, ayo bersama-sama kita tingkatkan kesadaran kita untuk berziswaf, berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Tidak harus berwakaf misalnya harus ribuan jutaan rupiah asetnya. Mungkin beberapa ribu atau ratusan ribu ya cukup kalau mekanismenya diikuti kan seperti tadi itu, misalnya wakaf bersama atau ada zakat profesi yang bisa dicicil itu ya, untuk mencapai nisabnya dan sebagainya itu, supaya kita yakinlah urusan zakat, infak, sedekah dan wakaf ini menjadi amal baik kita, bagi kita kaum muslim yang taat, yang beriman. Itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Nah, jadi riset ini tidak hanya bekerja untuk dampak-dampak ilmiah Pak, tapi juga dampak-dampak kesalehan kita di hadapan Allah, bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira itu. Ya, sangat menarik dan masih banyak isu-isu ya terkait manajemen Ziswaf, manajemen pengembangan pendidikan Islam.
yang tadi sudah dibahas dan disampaikan oleh Prof. Kisbianto. Terima kasih Prof. Kisbianto Sama-sama, atas Pak. bincang-bincang terkait riset yang sangat menginspirasi, memberikan ide-ide lanjutan untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian-penelitian di bidang ziswaf dan di bidang pengembangan pendidikan Islam. Baik, pemirsa yang budiman, kawan suku, dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami terkait manajemen pemberdayaan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf untuk pengembangan pendidikan Islam. Semoga dari paparan dan diskusi tadi bisa memberikan manfaat, inspirasi, dan motivasi bagi kita semua untuk mengembangkan ziswab dan juga mengembangkan pendidikan Islam agar lebih maju lagi dan lebih memberikan manfaat serta hikmah bagi masyarakat. Amin. Mudah-mudahan kita kembali lagi di podcast Riset Talk di episode mendatang. Podcast Riset Talk, cermat meneliti, giat publikasi. Demikian perbincangan kita pada episode ini. Saya Aad Hidayat sebagai host pada podcast Riset Talk kali ini. Mohon maaf dan undur diri. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.